Halo guys, balik lagi bersama saya Hari dan Han. kita dari Genetic Fitness Indonesia. Nah, kali ini kita akan jelasin nih tipe-tipe barbel dan kegunaannya supaya kalian jangan salah beli. Tonton sampai habis ya. Oke guys, nah seperti yang kita tadi bilang, kita mau jelasin nih. Kalau barbel itu ada banyak macam loh, jadi jangan salah beli ya. Oh. Tunggu. Mau nanya dulu, ini barbel ini gunanya buat apa sih? Nah itu dia. Jadi mungkin ya, bukan mungkin sih. Emang kejadiannya banyak orang bahkan suka bingung antara barbel dan dumbbell. Nah iya tuh sering tuh Ya, banget yang barbel, dumbbell bingung tuh orang tuh. Nah, kalau beda ya, kalau dumbbell nih yang ini nih gambar di sini. Kalau barbel nih yang panjang nih yang kayak gini, ini namanya barbel. Gunanya untuk kalau kita latihan menggunakan plat ya, taruh plat di pinggir kayak misalnya squat gitu kan. Oh, iya benar. Squat, bench press. Ya ini salah satu alat fitness paling utama harus wajib punya ya. Nah itu gunanya barbel. Nah seperti tadi bilang jenis-jenisnya tuh banyak sekali. Tergantung dari tipe latihannya. Ya. Wah, bener. Jadi tergantung kita latihannya apa dulu nih, ya kan? Jadi kalau kita latihannya cuman ya contohnya apa? Contoh, aku kan suka kayak bench press, suka deadlift juga nih, suka squat. Nah, Gitu. berarti fokusnya di powerlifting kalau kayak gitu. Kalau gerakannya 3 itu squat, deadlift, dan powerlifting itu berarti gerakan powerlifting. Powerlifting itu kompetisi ya. Kompetisi powerlifting di mana gerakan itu nanti di total-totalan angkatannya. Siapa yang paling kuat, paling berat itu kompetisi powerlifting. Nah, barbel itu beda. Sekarang kita ngomongin yang pertama itu dulu deh. Wah iya, boleh tuh. Ya kan? Nah, contoh ya kita jelasin nih. Kalau barbel khusus powerlifting itu berarti yang kayak gini nih. Genetic Fit Power Bar. Ya, yang paling depan nih ya. Ini nih. Ini Genetic Fit Power Bar. Jadi khusus untuk powerlifting. Kelebihannya apa sih? Nah, kelebihannya apa? Oke. Pertama Mungkin kita beda ngomongin gitu. dari sleeve-nya dulu ya. Ini bagian ini namanya sleeve nih. Sleeve itu tempat untuk taruh platnya. Dimasukin plat ya. Pertama, sleeve-nya ini nih. Ini nih bagian sininya nih lebih kecil ya, lebih tipis ya dibandingkan kalau yang lain. Kenapa? Supaya kalau powerlifting itu supaya bisa masuk lebih banyak platnya. Gitu loh. Ya kan kalau kita kan powerlifting kan kuat-kuatan tuh. Berarti supaya dia lebih banyak masuk platnya. Udah gitu juga sleeve-nya ini nih muternya tidak terlalu kencang. Dia bisa muter tapi nggak terlalu kencang. Beda dengan kalau yang olibar ya. Olibar ini yang warna hitam. Tuh muternya kencang banget kan. Tuh kalau yang ini muternya biasa aja. Kenapa perlu muter? Karena kan kalau kita ada plat, jadi kalau kita ngangkat, kalau platnya muter, tangan kita nggak ikutan keputar gitu loh. Jadi gunanya sleeve tuh itu. Keren. Terus apa lagi Han yang mau ditanya? Ini di tengah-tengah apa nih? Oh iya, ada ini ya. Nah ini juga. Ini di tengah ini ada center knurl. Ini namanya knurling ya, kayak gini nih kasar-kasarnya knurling supaya kita lebih genggamnya lebih enak. Nah kalau di power bar itu ada knurlingnya. Kenapa? Karena kalau kita lagi lakukan squat, ini kan taruh barbelnya di belakang tuh. Nah supaya kalau kita begini tuh nggak merosot gitu loh. Oh gak licin gitu Nggak ya? licin. Wah, Itu gunanya. beda ya. Baru Nah, tahu. Iya. Dan juga nih kalau kita pegang ya, ini tuh kasar. Jauh lebih kasar dibandingkan yang lain. Oh iya. Ya, knurlingnya nih lebih kasar. Supaya pas kita ngangkat, itu nggak mereset. Nggak licin. Jadi lebih tajam, lebih kasar dibandingkan yang lain-lain. Tuh. Ya kan? Fungsinya apa nih? Nah, Ada ini tanda nih. Nah, ini ada tanda juga di pinggir nih. Mark ya, khusus ya? Knurl mark. Ya, ini namanya knurl marking. Satu. Beda dengan yang lain nih. Kalau powerlifting hanya satu, tapi kalau Olympic barbell lain ada 2.
Kenapa? Karena memang kalau powerlifting itu cuma butuhnya satu. Jadi ini sebagai tanda, ya misalnya nih kita mau ngangkat nih, supaya lebih pas aja, kita tinggal pegang. Misalnya kita udah biasa pegangnya di sini, pakai jari ini, ditandain di sini, pas di tandanya, ya udah, jadi kita biasa gitu. Ini marking namanya. Biar lebih imbang ya gitu ya. Biar imbang, biar kita nggak miring-miring gitu loh. Kalau misalnya kita pegangnya nggak pas di tengah kan udah begini. Keren. Nah inilah gitu loh bedanya fitur-fiturnya ya. Nah selanjutnya itu apa? Oh, ini yang muter-muter nih. Ini yang muternya kenceng nih tadi nih. Nah kalau yang tuh muternya kenceng. Kenceng ya. Ya. Nah ini khusus untuk Olympic lifting. Gimana apa aja? Olympic lifting itu olahraga yang ditandingin di Olimpiade. Oh kayak ini yang clean and jerk sama Clean and jerk itu loh yang begini-begini nih. Gitu-gitu tuh. Oh iya tahu iya. Nah, Sering snatch. nonton aku. Good. Itu snatch. Nah itulah gunanya pakai yang model begini. Ini namanya Genetic Fit Oli Bar. Ya. Oh muter ya? Iya. Kenapa sleeve-nya perlu muternya yang kencang? Karena kalau gerakan Olympic lifting itu kayak snatch gitu-gitu tuh, itu kan dilemparnya kencang tuh ke atas kan, eksplosif. Udah pasti pelat yang di pinggirnya udah pasti muternya juga kencang. Iya benar sih. Kalau muternya kencang, kalau kita itunya nggak kencang juga sleeve-nya, berarti tangan kita bisa begini-begini entah. Gitu loh. Makanya gunanya kalau Olympic Oli Bar untuk Olympic lifting itu perlu yang sleeve-nya yang agak kencang. Gitu. Biar gak cedera gitu ya Pak? Biar nggak cedera tangannya. Jadi kalau kita muter platnya kencang, kita tangannya begini-begini. Gitu. Nah, terus kalau yang tadi kan di tengahnya ada center null ya. Kalau Oli Bar tuh nggak ada, karena gerakan Olympic lifting itu nggak ada gitu-gitu. Nggak ada, nggak perlu ada yang kasar sini. Karena kalau ditaruh di kasar sini takutnya malah gesek-gesek di sini. Ledes. Jadi nggak perlu. Dan juga yang bedanya kalau di sini tuh neural markingnya ada 2. Ini emang standarnya dari komitenya Olimpiade di sana, memang harus ada 2. Gitu. Oh, bahkan beda ya? Kulitnya ini kayak. Nah, ujung-ujungnya tuh. iya kalau di sini kan warnanya yang ini chrome. Kalau ini warnanya hitam ya. Memang lapisannya beda nih. Kalau yang ini yang tengah nih kan hitam. Ini namanya black zinc. Lapisan black zinc ini tahan karat banget. Ya, beda dengan kalau yang besi biasa aja itu cepat karat, tapi kalau black zinc tuh lebih awet, lebih tahan karat dibandingkan besi biasa. Nah, kalau yang di sini ini chrome. Lapisannya chrome. Nah, kalau yang Oli Bar yang ini, yang Genetic Oli Bar ini semuanya dari ujung ke ujung ini black zinc semua. Black zinc semua, jadi awet semua. Yes. Ini tergantung kalian lah sukanya mau warna apa. Oke? Wah, mantap. Nah, gimana kalau buat orang-orang yang sukanya bodybuilding doang? Nah, iya tuh benar. Nah, ya kan? Yang suka nge-gym doang di gym gitu kan? Perlu nggak sih yang pakai yang Oli Bar? Perlu nggak pakai yang Power Bar? Mungkin orang bingung kali ya. Makanya ada lagi satu lagi nih. Ini namanya WOD Bar. Yang paling belakang. Nah, kalau yang WOD Bar ini emang didesain untuk ya diantaranya inilah tengah-tengah. Jadi all-rounder barbell. Mau pakai buat powerlifting juga bisa, mau pakai buat Olympic lifting juga bisa. Wah, gitu. Lengkap nih kalau gitu. Lengkap nih, bener-bener mirip semua. Ini betul kalau dilihat bener-bener ya mirip lah ya. Ini knurlingnya juga sama nih kayak yang Oli Bar. Terus juga ada dual marking juga, ada 2 juga nih. Sama kayak Oli Bar. Ya kan? Nah, terus ininya juga
Nah, tapi yang lucunya, makanya ini bener-bener di antara ya. Ini sleeve-nya kalau di sini nggak terlalu kencang muternya, sama kayak power bar, gitu loh. Bisa dibilang ini kawin ya? Iya, jadi ini perkawinan antara dua ini jadinya WOD bar. Wah. Nah, kalau ini sama sih, sama lapisannya sama kayak power bar, yaitu tengahnya black zinc, pinggirannya chrome. Gitu. Kuat gak sih nih? Kuat banget. Ya. Jadi memang kalau yang 3 ini nih kuat banget lah. Ini benar-benar super kuat. Gitu. Semuanya ini bisa sampai 680 kg sebelum dia mulai patah. Jadi ini kuat banget. Ya. Jadi ini bisa kuat 680 kg sampai sebelum dia patah. Gitu. Ya, siapa sih yang bisa kuat 680 kg? Nggak ada ya. Nggak ada orang yang bisa kuat 680 kg. Siapa tuh kayak 3 orang bareng-bareng. 3 orang mungkin bisa. 3 orang. Ya. Iya. Nah, itulah B3 ini. Sama gitu. Tensile strength, aku pernah dengar tensile strength ya? Iya, tensile strength itu adalah titik di mana berat berapa dia akan mulai bengkok. Gitu loh. Nah, kalau barbel yang bagus itu adalah kita kan nggak mau bengkok ya. Kita udah pasti nggak mau barbel kita bengkok dong. Nah, minimal itu harus 190 PSI hitungannya kalau tensile strength. 190 PSI. Nah, kalau udah di atas 190 PSI itu bisa dibilang barbel kualitas bagus atau susah bengkok, ya. Nah, semua ini barbel ini kalau pertama dari Olibar ya. Olibar itu 190.000 PSI. Kalau WOD 200.000 PSI. 210 ya? 210 ya? Iya, 210. Kalau yang power 210. Sama. Iya, berarti sama. Lupa. 210 berarti dua-duanya WOD dan ini 210 PSI. Jadi basically ini udah kuat banget, udah ya kuat bengkok, kuat tidak patah juga gitu lah. Ya. Ini udah kita tes juga sih sebenarnya ya. Pernah tuh kita tiban fullin sampai pentok. Kuat gak? Kuat. Oh iya. Kalau nggak salah itu yang aku deh yang gituin. Iya. Ya, jadi ini 3 ini adalah barbel yang premium ya dari Genetik. Gitu loh. Nah, kalau kalian yang oh iya ada satu lagi loh yang beda loh dari 3 barbel ini. Apa? Diameter. Oh iya, benar tuh. Diameter dari pegangan shaftnya nih ya. Dari yang full yang tengah-tengah ini tuh beda-beda diameternya. Kalau yang power bar itu diameternya lebih gede, lebih tebal, 29 mili. Supaya pegangnya lebih enak. Kalau yang Olibar itu 28. Gitu loh. Kalau yang WOD di tengah-tengah. Itu 28,5 mm. Gitu. Wah, jadi supaya kalau yang power bar lebih genggamnya lebih ini ya, aneh. Iya, bisa lebih kayak nge-grip gitu. Iya, coba kalau pegang kan enak ya. Lebih mantep, pegangnya tuh lebih mantep gitu. Yang tebel lebih enak lah pokoknya. Gitu. Ya. Ini 3 premium. Nah, kalau kalian nggak mau yang terlalu premium, yang nggak mau terlalu mahal, berarti boleh downgrade 1 level, yaitu yang barbel yang ini nih. Ya. Wah. Ini namanya Genetik Fit Eco Bar. Eco Bar. Nah, kalau Eco Bar ini fiturnya mirip sama Olibar. Spinnya kenceng. Ya kan? Spinnya kenceng. Ada dual marking. 2 mark. Terus juga nggak ada center knurl. Gitu loh. Wah. Jadi ini lapisannya juga chrome. Jadi tahan karat. Full chrome dari atas ujung sampai ujung full chrome. Ini harganya di bawahnya dari power bar ini. Bedanya apa? Wah, kayaknya kalau misalnya ada harga ada barang biasanya ya. Nah, pasti ada bedanya. Bedanya adalah di kuatnya kayaknya. Kuatnya. Nah, kalau yang ini kuatnya sampai 350 kg sebelum dia patah. Kalau yang tadi kan 680, kalau ini 350. Sebelum dia patah. Lipatnya ya? Iya. Dibagi 2 maksudnya? Iya. Setengahnya. Nah, itulah bedanya Eco Bar. Tapi ya ini juga cukup juga untuk mayoritas orang. 340.
Iya berat lah, siapa sih bisa ngangkat? Mayoritas sih enggak bisa kuat ngangkat ini. Sadis. Aku bench press saya paling cuman 20-20. Iya 20-20 kan, 60. Iya 20-20 kan. Itulah. Ini juga banyak yang ngambil sih. Tapi kalau yang premium yang suka bener-bener hardcore, suka latihan pasti ngambilnya yang 3 di bawah ini. Power bar, volley bar, sama WOD bar. Nah, mantep nih. Oke, itu dia ada 4 ya. Nah, gimana kalau ada yang mau lebih murah lagi? Barbel lebih murah, gimana dong? Ada gak tuh? Ada barbel yang lebih murah lagi. Beginner lah ya, untuk beginner. Gitu. Pemula banget ya gitu. Pemula banget, bener-bener pemula. Oke, ini dia kita tunjukin. Nah, ini dia nih. Kalau kalian mau barbel yang bener-bener beginner banget lah ya. Ini dia, Genetics Original barbel. Original barbel. Genetics Original barbel. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada 3 nih. Ya, kita ngomongin yang full size dulu ya, which is 2,2 meter. Kalau 2,2 meter itu ukuran untuk standar untuk pria atau laki-laki ya. Sama nih yang tadi juga, yang di atas itu juga 2,2 meter semua. Standar laki-laki beratnya 20 kg ya. Nah, kalau yang original barbel ini fiturnya sih mirip sama power ya. Iya, power ini. Ya, fiturnya mirip sama power bar nih. Jadi di tengahnya ada center knurl. Terus di pinggir sini juga cuma 1. Kalau markingnya sih nggak terlalu tajam sih. Ya lebih kayak soft gitu ya. Soft aja lah, soft aja. Tapi nggak terlalu soft banget lah. Nggak terlalu soft. Ininya sleeve-nya juga tidak terlalu kenceng muternya. Biasa aja. Jadi mirip, ini fiturnya kayak kalau kita bilang mirip kayak power bar. Ya. Semua ini dilapis dengan chrome. Ya. Seperti kita ngomong, ada barang ada harga, perbedaannya di kekuatannya. Ya. Kalau kekuatannya, kalau yang ini di 150. Kita rekomen di 150 kg. Ya, 150 kg. Sebelum dia mulai bisa patah. Tapi kita di sini sering pakai lebih dari 150 kg, nggak patah sih. Nggak patah sih. Ya itulah. Jadi memang besi ini kuat sih. Nggak usah dikhawatirkan. Oke, ini yang 2,2. Berarti juga sama ya? 20. Berarti sama, 20 kg juga. Ya. Memang kalau yang murah ini berarti tidak akan sepresisi kalau yang atas. Kadang-kadang bisa plus, bisa minus dari 20 kg. Namanya juga barbel yang beginner. Beda lah dengan yang presisi, yang harga yang premium pasti beda. Aku mau nanya nih, ini kok bisa beda ya? Ini kayak ukuran-ukurannya loh. Nah iya, ini nih ada banyak-banyak macam panjangnya kalau yang beginner. Kalau yang ini 1,8 meter. Kalau yang ini yang ukuran full size 2,2. Ini 1,8, kalau yang ini 1,2. Gitu. Beda panjangnya. Kalau yang ini untuk wanita. Biasanya lebih pendek. Kalau yang ini juga untuk wanita juga boleh, tapi anak-anak juga masih bisa. Jadi tergantung lah mau dipakai buat siapa. Jadi memang ini khusus untuk beginner lifter. Tapi ya ini juga cukup bagus. Cuman kalau mau yang lebih mantap ya berarti pakainya yang bagusan tadi aja. Wah, yang tadi itu. Wah. WOD mantep nih. WOD paling mantep lah. Tergantung lah. Ada orang yang suka power bar karena knurlingnya tajam, jadi megangnya mantep banget gitu. Ada yang suka begitu. Ada yang suka yang di tengah-tengah WOD. Ada yang suka bener-bener Olympic volley bar gitu loh. Kira-kira apa lagi yang mau dibahas ya? Ngomong yang ini 1,8 bedanya nggak ada ini ya? Iya, kalau yang ini nggak ada nih. Nggak ada center knurlnya, ini juga nggak ada ya, namanya juga lebih pendek. Iya sih. Lebih pendek. Berarti juga pasti juga lebih ringan lah. Ya, ini dan ini pasti lebih ringan. Jadi benar-benar untuk standar, untuk latihan gitu, untuk kalian yang baru mau latihan, mulai latihan, berarti ya pakainya yang ini ada cukup lah. Oke? Nah, makanya kalian perlu ngerti nih kegunaan dan perbedaan dari jenis-jenis barbel yang ada gitu. Jangan sampai kalian salah beli.
Apalagi ya, pertanyaan lagi ya, apa yang perlu dibahas ya? Oh iya, aku mau nanya nih, kalau misalnya aku power lifter, contoh, boleh gak sih aku pakai Olympic bar? Ya boleh lah. Oh boleh ya? Boleh aja, kalau kalian ini semua sebenarnya bisa, mau dipakai buat gerakan apa juga bisa. Cuman gini loh, kalau barbel yang khusus untuk olahraganya pasti ada kelebihannya gitu loh. Ada kelebihan-kelebihannya. Misalnya kayak tadi kan, barbel power bar diameter shaftnya lebih gede, berarti kita bisa angkat pegangan lebih mantep, gitu-gitu loh. Jadi ada keunggulan tersendiri. Ada keunggulannya, gitu ya? Kayak misalnya oli bar gitu kan, dia lebih tengahnya lebih shaftnya lebih diameter lebih kecil, jadi dia mungkin lebih bisa whip. Iya. Gitu loh, ada lebih fleksibel, ya, bukan bengkok loh, fleksibel, beda. Kalau fleksibel itu maksudnya dia bisa begini loh, bisa lebih begini. Oh, kayak bengkok tapi balik lagi gitu. Balik lagi, jadi misalnya angkat, terus dia begini. Apa? Itu bisa. Tapi kalau yang power bar kan tebel banget diameter, jadi dia nggak bisa tuh begitu. Nah, kadang-kadang kalau Olympic lifter itu dia menggunakan tuh, nah pas dia lagi melengkong-melengkong gini tuh, pas dia lagi melengkong ke atas, itu saatnya untuk dia push ke atas. Oh, dia pakai momentum. Betul, digunain momentum jadinya. Itulah perbedaannya. Jadi bisa aja mau dipakai segala macam ya bisa aja, cuman lebih ideal kalau untuk advantage ya, pakai spesialis untuk barbelnya yang spesial gitu loh. Terbahas, tercerahkan loh. Tercerahkan ya. Ya banyak banget sih customer yang nggak ngerti ini apa sih bedanya. Ya karena di gym bilang, wah ini Olympic barbell bukan, padahal mereka ngelakuinnya kayak deadlift doang gitu. Yeah. Orang taunya Olympic barbell doang, nggak tahu tuh kayak power bar apa, kayak WOD bar apa, nggak tahu. Mungkin orang nggak tahu gitu, banyak yang nggak tahu juga, dan mayoritas mungkin PT pun juga nggak tahu bedanya apa. Barbel ini tuh mungkin juga nggak tahu, seorang personal trainer pun juga nggak ngerti, karena kita sebagai penjual jadi kita ngerti banget. Banyak belajar kita ya dari channel ini loh. Ya kira-kira itu sih ya yang kita mau sharing dari jenis-jenis barbel atau tipe-tipe barbel dan fungsinya masing-masing. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa type di komen, nanti kita akan coba jawab. Oke? Kira-kira itu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.